Kalau Erin Taulani ini kan udah terkenal banget dari dulu, zaman orangnya kan Nggak bisa dong saya difitnah kayak gini kan. Maksudnya Abisnya kata Ani, Mesti viralnya permasalahan Erin dan sang ART yang mengaku telah dianiaya Erin memang cukup membuat Erin banyak mendapatkan framing buruk. Terlebih secara terang-terangan Firdaus Owibowo bahkan membongkar dugaan tabiat sifat buruk Erin yang disebut sejak zaman dulu emosinya sulit terkontrol serta arogan. Eits, bukan tanpa alasan. Firdaus mengaku hal itu lantaran ia pun sempat melaporkan Erin ketika Erin diduga menghina Prabowo sebelum ia menjadi presiden dengan kalimat yang tidak pantas. Kalau Erin Taulani ini kan udah terkenal banget dari dulu, zaman orangnya kan memang emosian, nggak kontrol, kayak semacam ya maaf ya, patut diduga seperti psycho kan, marahan. Jadi kayak orang psycho tuh abis marah tahu-tahu menyesal. Habis marah menyesal, kan itu seperti ciri orang sakit kejiwaan, psycho gitu loh. Erin ini pernah saya laporkan 2014. Waktu beliau menghina Pak Prabowo dengan kalimat-kalimat yang gak pantas. Nah pada saat 2014 Erin Taulani itu melaporkan memaki-maki Pak Prabowo di media sosial, di akun pribadinya loh, muka dia nongol di situ dengan kalimat-kalimat yang gak pantas. Ya saya melihat Pak Prabowo dihina begitu, ngamuk dong, saya laporin ke Polda Metro Jaya. Sampai maaf ya, dengar cerita sih dia beribut sama Andre Taulani. Andre Taulani itu kawan saya dan kami satu basis di Kedoya, sama-sama musisi dulunya waktu zaman saya kuliah. Jadi Andre Taulani biasa kemarin WA dengan saya, nggak ada masalah gitu loh. Jadi artinya di sini memang sifat Erin Taulani dari dulu tuh arogan ya. Menurut saya arogan karena saya pelapor dan seorang kepala negara yang sedang berjuang, dulu belum jadi kepala negara. Pak Prabowo lagi berjuang mati-matian untuk menjadi kepala negara, dihina sedemikian rupa yang nggak pantas sebenarnya didapati oleh seorang seperti Pak Prabowo yang negarawan kan gitu. Dihina oleh Erin Taulani. Saya bilang dari dulu, siapapun yang meledek Pak Prabowo, saya orang buta huruf kalau masalah urusan begitu. Saya nggak akan kenal angka, saya nggak akan kenal huruf kalau begitu. Ya, sebelumnya terkait Erin dengan dugaan penghinaannya soal Pak Prabowo emang ramai banget Besti. Dan gak tanggung-tanggung, Firdaus yang kala itu merupakan pendukung Prabowo meradang hingga memasukkan 2 pasal pada laporannya terhadap Erin, yaitu terkait dugaan berita bohong dan ITE. Namun hal tersebut terhenti lantaran disebut Firdaus Erin meminta maaf pada Pak Prabowo. Kan waktu itu saya minta, kalau Erin Taulani datang ke Pak Prabowo minta maaf, saya akan cabut laporan saya. Kan akhirnya dia datang, minta maaf sama Pak Prabowo, akhirnya saya cabut laporannya. Kalau dia nggak cabut, kalau dia nggak minta maaf Pak Prabowo, lanjut saya laporin, karena saya kan mati-matian bela Pak Prabowo waktu itu, gitu. Jadi ketua tim relawan, gitu. Waktu itu dikenain pasal berapa Bang? Waktu itu undang-undang ITE, pasal penghinaan 27 dan 28 kalau nggak salah. Ya, berita bohong dan lain-lainnya. Gitu. Waktu itu 2 pasal saya masukin. Gitu. Akhirnya dia mendekatkan diri pada Pak Prabowo waktu itu. Entah 2014 2019 sih waktu itu ya. Dia menghina Pak Prabowo. 2014 ya waktu dia Prabowo Hatta Rajasa ya. Bukan 2019 Prabowo Sandi kan. Masih memanasnya permasalahan antara Erin dan juga sang ART Hera yang mengaku telah dianiaya oleh Erin ini diduga karena Hera yang membuka peluang damai ditolak sama Erin. Hingga Hera pun kini memilih ikut lanjut juga atas laporannya. Bahkan Erin yang enggan minta maaf ini pun menyebut kalau Hera emang problematik. Hal tersebut pun ramai dan jadi sorotan dan diduga Tessa Mariska pun menyayangkan terkait dugaan penolakan damai Erin yang sudah dibuka oleh Hera. Tessa dalam unggahan video di akun TikToknya ini diduga menyindir kesombongan Erin dan menyayangkan karena impactnya jadi sama-sama lanjut. Dan seraya setali 3 uang dengan Tessa, Firdaus yang mengaku memperlakukan ART-nya dengan baik karena sudah membantu keluarganya, tak merasa heran dengan kasus Erin lantaran menurutnya sekelas Prabowo aja pernah dihina cenah. Aduh,
Terlebih terkait HP ART yang diduga masih ia tahan. Menurut Firdaus juga merupakan dugaan perampasan hingga mengide untuk dilaporkan perampasan aja cenah. Nggak bisa dong saya difitnah kayak gini kan. Maksudnya kalau saya oke minta maaf, berarti saya mengakui dong kalau saya tuh melakukan hal ini. Enggak dong. Saya harus mempertarungkan nama saya, maksudnya keadilan. Mohon maaf, saya bukannya nggak mau damai, tapi nama baik saya sudah rusak, apalagi dengan fitnahan seperti ini. Teman-teman saya semua jadi menilai saya, wah Erin kok begitu ya. Maksudnya ini framingnya udah sangat jelek sama saya, sangat memojokkan, dan nama baik saya dong ini harus dipertarungkan se-Indonesia. Karena dia problematik kan, jadi memang saya suka tegur. Ya mungkin dari situ mungkin dia sakit hati atau gimana, akhirnya dia bikin. Ya udah jalanin aja lah proses hukum. Oh, ikutin sekarang ya? Iya. Sekarang udah aja dulu ya. Ada pesan sih terakhir. Iya. Nyonya nggak mau berdamai cenah. Ya nggak apa-apa juga nggak maunya. Itu sih ART kan cuman bilang kalau mau damai dia monggo, kalau nggak mau damai dia lanjut juga lah. Orang dia punya bukti, dicekik, diterjang, digebukin, handphonenya dibanting. Aduh nyah, udah kan aku bilang jangan terlalu sombong. Ada untuk minta maaf itu sebenarnya nggak ada salah loh. Tapi dia bilang kalau saya minta maaf berarti saya bersalah dong. Ya emang mana bersalah? Nggak mungkin itu ART berani ngadu kemana-mana kalau nggak memang benar anak gebukin, benar nggak? Gue anggap keluarga, gue servis mereka karena mereka udah bersihin rumah gue, dijaga rumah gue kan gitu. Jadi alhamdulillah semuanya itu udah gue manusiakan ART. Makanya kalau melihat Erin seperti ini gue nggak heran, karena jangankan ART, sekelas Pak Prabowo aja dimaki-maki di media sosial dengan kalimat-kalimat nggak pantas, gitu loh, gitu. Seperti itulah tentang Erin Taulani. Ya. Ini maaf nih Andre ya. Aneh bukan ngejelekin mantan ente, cuman ditanya sama wartawan Andre gue jawab. Itu melanggar Perampasan dong. Perampasan. Apalagi ada pengerusakan, perampasan, pencurian bisa juga. Perampasan dengan kekerasan juga bisa. Gitu. Masuk tuh. Iya, laporin aja perampasan. Kalau memang ART itu tidak banyak efek negatifnya juga banyak kalau seandainya Erin Taulani merampas handphone itu. Misalnya dia masuk ke emailnya, ada illegal access kan gitu. Ada intersepsi kan pasalnya 10 tahun ke atas tuh ancaman hukumannya. Banyak tergantung HP itu digunakan untuk apa oleh Erin. Kalau dirusak ya berarti masuk pasal pengerusakan kan gitu. kalau hanya menyita Perampasan kan gitu kan, bukan hak dia. Merampas dari tangan dia padahal si ART-nya udah minta tolong kembalikan, dia nggak kasih ya. Perampasan. Kalau HP-nya dibuang sama dia ke laut, ke kali ya penggelapan kan gitu. apalagi suaminya tuh sampai panik karena nggak bisa berkomunikasi dengan istrinya. Lah iya makanya ini kan Kena pasal. kalau itu pemberatan akibat daripada perlakuan itu akhirnya sanksinya diperberat karena menghilangkan komunikasi pasangan suami istri yang harmonis. Gitu loh. Gitu. Jadi itu pemberatan tambahan dalam satu perkara. Gitu. Untuk meyakini hakim untuk menghukum si Erin lebih berat lagi. Akibat daripada perbuatan. Panasnya konflik Erin dan Hera yang kini diduga lebih memilih lanjut daripada damai memang cukup jauh dari harapan Andre Taulani, sang mantan suami dari Erin, di mana Andre pernah menghimbau untuk keduanya tabayun. Terlebih baru-baru ini Erin bersama kuasa hukumnya kembali preskon dan tegas menyebut untuk pencemaran nama baik katanya bukan diduga lagi. Lantaran Hera telah diduga membuat stigma buruk terhadap anak Erin melalui unggahannya di media sosial terkait kamar Kenzi yang berantakan. Terus itu privasi kamar anak-anak kan si Kenzi marah dong. Kamar yang begitu berantakan, dia video-video sampai ke kamar mandinya tuh dia ngomong katanya suaminya. Apa tuh? Ini ya, Ya, yang katanya pokoknya enak kerja di artis ya. Jadi ada sebuah kamar yang berantakan bahwa privasi kita. ya mantan ART ini mengupload bahwa seakan-akan tuh enak ya jadi anak artis, ini berantakan. Nah ini kan stigma negatif yang menurut saya harusnya dia memahami bahwa posisi dia sebagai ART yang membereskan, iya kan?
jangan tiba-tiba keluar-keluar update sosial media, pencemaran nama baiknya ini unsurnya menurut saya masuk gitu. Jadi saya nggak bisa bilang diduga lagi karena tujuan dia di awal, tujuannya apa? Untuk tenar, ya Konten di rumah Konten. majikan. sedangkan dapat izin tidak dari pemilik rumah gitu. Tujuannya dia apa? Siapa yang menyuruh dia ini? Jadi kita harus tahu juga. Karena kan laporannya kan terkait dengan rumah yang disyuting itu kan, yang video rumah yang disyuting disebarkan kemana-mana. Kalau menurut saya sih itu terlalu mengada-ngada. Tapi sih hak segalanya diberikan kepada masyarakat Indonesia ya. Selama itu diterima oleh polisi ya saya rasa masuk aja gitu. Apalagi ada nomor. Gue mah baik sama ART gue mah gue sayang semua. Tapi kok pernah gaji ditahan ya Pak Haji? Ada hak orang kok ditahan-tahan nggak boleh dong. Pak Haji sedikit dengan kasus ini harapannya Pak Haji biar cepat kelar mungkin Pak Haji. Iya udah tabayun. Tanggapan sedikit. Tabayun apa namanya saling bermuhasabah diri. Ya saling memaafkan, tidak boleh lagi terjadi di kemudian hari. Gitu aja, damai-damai aja hidup, gak usah banyak-banyak drama, capek. Oke. Hati-hati Pak Haji. Sehat-sehat Pak Haji. Itu. Ini terakhir pesan-pesan buat Erin mah. Ya nggak ada pesan-pesan sih karena satu gue bukan bini gue gitu kan. Bodoh amat kan, bohong amatan mau jadi apa kayak kan gitu. Yang kedua juga udah bukan bininya Andre kan gitu. Kalau waktu bininya Andre kan gue jaga omongan dong kan. Karena gue gak enak sama Andre ya, karena Andre kan teman gue itu. Tapi kalau sekarang ya sebodoh amatan lah. Ya Besti, damai itu indah, tapi ya pilihan di tangan mereka. Yang pasti doain aja yang terbaik Besti. Semoga permasalahan keduanya bisa segera selesai. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share biar bisa dapetin video berita kece lainnya. Cuma di Kata Ani Besti.